Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil pengamatan sistem antrian pada minimarket Alfamart yang berada di Jalan Tenis Raya. Next. Tenis Raya Cengkareng. Nah, perkenalkan, saya Rino Putra Ramadan dari kelas 241 dengan NIM 1010724000084. Perkenalkan, nama saya Aziz Arizal dari kelas 2401 dengan NIM 10107240007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Abdul Ghafur dengan NIM 101724018. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faras Alifari Mulya dari 2401 dengan NIM 101724028. Nah, jadi apa itu trafik telekomunikasi? Trafik telekomunikasi dan sistem antrian merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam teletrafik engineering, yaitu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana permintaan layanan komunikasi seperti panggilan suara atau pengiriman data datang ke jaringan secara acak dan terlayani oleh sumber daya yang kapasitasnya terbatas. Trafik telekomunikasi menggambarkan besarnya beban atau intensitas permintaan layanan dalam periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam bentuk erlang dengan. Sedangkan sistem antrian menjelaskan mekanisme penanganan permintaan ketika seluruh kanal atau server sedang sibuk, sehingga sebagian permintaan harus menunggu dan atau bahkan ditolak. Dengan memaparkan teori antrian, berlaku jaringan dapat digunakan untuk memprediksi panjang antrian, waktu tunggu, dan probabilitas kemungkinan, terutama saat trafik mendekati atau melebihi kapasitas jaringan. Penggabungan analisis trafik dan sistem antrian ini memungkinkan perancangan jaringan untuk menggunakan kapasitas yang optimal, menjaga kualitas layanan atau quality of service, mengurangi kemacetan, serta memastikan layanan komunikasi tetap efisien, andal, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, alasan kami memilih lokasi tersebut ya karena lokasi tersebut berdekatan dengan kos teman kami yang berada di Cengkareng, yaitu Alfamart yang berada di Jalan Batu Bulan RT 8 RW 8 Kelurahan Kapuk Cengkareng Timur. Nah, kami melakukan survei dalam kurun waktu 1 jam. Kami memperoleh 18 pelanggan yang dimana kami mulai beroperasi atau melakukan penelitian dari jam 14.45 hingga 15.45 yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2025. Nah, sistem yang digunakan pada pemodelan Alfamart ini adalah sistem MM1 yang merujuk pada notice skandal yang metode antrian. Yang pertama adalah kedatangan pelanggan bersifat acak dan mengikuti distribusi position, yang berarti pelanggan datang pada waktu yang tidak tetap secara acak. Yang kedua, waktu pelayanan juga acak dan mengikuti distribusi eksponensial. Pelayanan sudah secara acak dan rata-rata tertentu. Satu, artinya kualitas pelayanan, misalnya kasir melayani satu pelanggan dalam satu waktu. Nah, model M1 ini sangat cocok karena Alfamart yang berada pada Jalan Tenis Raya ini hanya memiliki satu antrian kasir. Nah, model antrian M1 adalah suatu model dasar dalam teori antrian yang digunakan untuk menganalisis sistem pelayanan dalam satu pelayanan dan pola kedatangan serta waktu pelayanan yang bersifat acak. Notasi M1 berasal dari konsep Markovian, di mana yang pertama merujuk pada kedatangan pelanggan yang mengikuti distribusi position. Yang kedua, menunjukkan bahwa pelayanan mengikuti distribusi eksponensial sehingga dalam waktu pelayanan setiap bersifat acak tertentu. Dan angka 1 merupakan hanya terdapat satu pelayan atau server, sehingga pelayanan harus dilayani satu persatu sudah urutan kedatangan atau FIFO, first in first out. Oke, jadi dari 1 jam pengamatan kami mendapati 18 pelanggan yang datang dan perginya secara acak atau tidak tetap. Nah, di sini pada pengamatan kami terlihat sangat pelanggan datang sangat lengang dan hampir tidak ada antrian, hanya ada antrian selama 1 menit karena keterlambatan kasir. Nah, selanjutnya
Oke, selanjutnya ada identifikasi variabel. Yang pertama ada laju kedatangan atau lambda, merupakan jumlah rata-rata pelanggan atau permintaan layanan yang tiba ke dalam sistem per satuan waktu, yang umumnya diasumsikan mengikuti distribusi Gaussian karena sifat kedatangannya yang acak dan saling independen. Kedua, laju pelayanan mu, menyatakan jumlah rata-rata pelanggan yang dapat dilayani oleh server dalam satuan waktu tertentu, dengan waktu pelayanan yang biasanya dimodelkan menggunakan distribusi eksponensial. Yang ketiga ada rasio utilisasi atau RO, dihitung sebagai perbandingan antara laju kedatangan dan laju pelayanan, yang menunjukkan proporsi waktu server berada dalam sibuk melayani pelanggan. Yang keempat ada jumlah pelanggan dalam sistem atau L, menggambarkan nilai rata-rata banyaknya pelanggan yang berada di dalam sistem pada suatu waktu, baik yang sedang dilayani maupun yang sedang menunggu dalam antrian. Yang terakhir ada waktu tunggu atau W, merupakan rata-rata total waktu yang dihabiskan pelanggan di dalam sistem sejak pelanggan tiba hingga selesai mendapatkan pelayanan, termasuk waktu menunggu dan waktu pelayanan. Next. Nah, ini ada rumus-rumusnya model MM1. Yang pertama itu ada rumus lambda, yaitu jumlah pelanggan dibagi waktu pengamatan. Yang kedua ada mu, jumlah pelanggan dibagi H. Yang ketiga ada rho, sama dengan lambda dibagi mu. Yang PN itu 1 dikurang rho. Ada LQ itu P1 dikurang 1 kurang rho. Yang selanjutnya ada L itu rho sama dengan rho dibagi 1 dikurang rho. Terus ada WQ itu lambda mu kurang lambda. Selanjutnya ada yang terakhir ada W 1 dibagi mu kurang lambda. Next. Oke, selanjutnya ada penjelasan MM2. Model antrian MM2 merupakan pengembangan dari model MM1 yang digunakan untuk menganalisis sistem pelayanan dengan dua pelayanan yang bekerja secara paralel. Notasi MM2 memiliki makna bahwa pola kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Gaussian. Waktu pelayanan setiap pelanggan mengikuti distribusi eksponensial. Dan angka 2 menunjukkan bahwa terdapat dua pelayanan yang tersedia dalam sistem. Kedua pelayanan ini memiliki kemampuan pelayanan yang sama dan melayani pelanggan secara bersamaan jika memungkinkan. Model ini banyak dijumpai pada kondisi nyata seperti dua kasir di minimarket, dua loket pelayanan, atau dua petugas administrasi yang melayani pelanggan secara bersamaan. Next. Next. Nah, ini ada rumus-rumus model MM2 sama seperti tadi, bedanya di P0 doang. Kalau P0 itu 1 dibagi omega M kurang 1 plus sama dengan 0, M bagi rho, M kali rho bagi K faktorial, tambah M dikali rho dibagi 1 kurang P dikali M faktorial. Next. Ini adalah hasil grafik penelitian berdasarkan grafik hasil pengamatan selama periode 60 menit atau 1 jam. Sistem pelayanan yang dianalisis terdiri dari satu kasir atau N sama dengan 1 dengan total kedatangan sebanyak 18 pelanggan atau X sama dengan 18. Grafik ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pelayanan terpusat pada satu server, sehingga setiap pelanggan harus dilayani secara bergantian. Dengan jumlah pelanggan tersebut, dalam rentang waktu 1 jam terlihat adanya beban kinerja yang cukup signifikan pada kasir, terutama pada saat beberapa pelanggan datang dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan antrian dan waktu tunggu bagi pelanggan, khususnya ketika laju kedatangan mendekati atau melebihi kemampuan kasir dalam memberikan pelayanan. Secara umum, grafik menggambarkan hubungan antara jumlah pelanggan, kapasitas pelayanan, dan waktu pengamatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem serta menentukan apakah diperlukan penambahan kasir guna meningkatkan efisiensi
dan mengurangi waktu tunggu. Nah, di sini ada identifikasi masalah berdasarkan analisis perhitungan data asli. Permasalahan utama yang teridentifikasi pada sistem antrian ini adalah inefisiensi penggunaan sumber daya pelayanan. Hal ini ditunjukkan oleh parameter tingkat utilitas pelayanan atau P yang tergolong rendah, yakni rata-rata hanya mencapai kisaran 56%. Angka ini mengindikasikan terjadinya underutilization, di mana pelayanan berada dalam kondisi menganggur atau idle selama hampir separuh waktu operasional karena kapasitas pelayanan atau S dibagi mu jauh melebihi laju kedatangan pelanggan. Penurunan paling signifikasi terjadi pada interval terakhir di jam 15.45 di mana tingkat utilitas turun drastis hingga sekitar 7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan hampir sepenuhnya tidak termanfaatkan, sehingga sebagian besar waktu operasional dihabiskan dalam keadaan menganggur. Situasi ini sangat tidak efisien karena sumber daya tetap digunakan dalam kurung biaya tenaga kerja, fasilitas, dan waktu operasional, namun tidak menghasilkan output pelayanan yang sebanding. Terus di sini ada rekomendasi sistem. Ini ada strategi optimalisasi sistem antrian. Yang pertama, standarisasi SOP atau prosedur. Terus yang kedua, job engagement atau SDM. Terus yang ketiga, demand management atau pemasaran. Yang keempat, pelatihan berkala atau kompetensi. Pada tahap ini, analisis difokuskan pada simulasi peningkatan kapasitas layanan melalui penambahan variabel saluran atau M menjadi 2 server, atau transisi ke model antrian MM2 multi-channel single phase. Skenario ini dirancang sebagai langkah mitigasi strategis untuk mengantisipasi resiko bottleneck saat terjadi lonjakan pengunjung atau rush hour. Dalam proyek ini, diasumsikan parameter kinerja internal seperti waktu pelayanan rata-rata per pelanggan atau H atau 1 dibagi mu bersifat konstan atau tetap. Sementara laju kedatangan atau lambda mengalami eskalasi signifikan. Tujuan utama dari perhitungan teknis berikut adalah memvalidasi hipotesis bahwa pembagian beban kerja atau workload distribution kedua loket mampu mereduksi potensi kemacetan antrian secara drastis, sekaligus membuktikan bahwa tingkat utilitas sistem atau P dapat tetap terjaga pada zona produktif ideal 70-85% tanpa mengalami overload. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz Arizal. Nah, di sini ada hasil perbaikan sistem. Berikut perbandingan hasil dari data asli, data rekomendasi. Ada variabel, data asli, data rekomendasi, saat transfer atau MM2. Ada selisih, ada persentase perubahan. Nah, dari data tersebut terdapat angka raw yaitu 0,6, 0,787, 0,23, yaitu persentasenya naik jadi 40%. Adapun P 0, 0,4, 0,12, min 0,32, persentasenya turun jadi 72%, dan seterusnya. Dan saya langsung menganalisis ini menyimpulkan bahwa sistem antrian tunggal saat ini belum optimal karena tingginya waktu menganggur sebanyak 44% dan variasi waktu layanan yang tidak standar. Solusi perbaikan difokuskan pada penerapan standar operasional prosedur atau disebut dengan SOP dan penggunaan model antrian ganda MM2 untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung. Secara kuantitatif, skenario perbaikan ini terbukti sukses, meningkatkan efisien kerja server dari 56% menjadi 79%. Hebatnya, meskipun beban kerja diproyeksikan naik 3 kali lipat,
sistem MM2 mampu menahan waktu tunggu pelanggan tetap singkat, kurang lebih 3,59 menit. Dengan demikian, penerapan strategi ini dinilai sangat layak karena mampu meningkatkan kapasitas pelayanan secara drastis dengan tetap menjamin kenyamanan antrian. Next. Nah, adapun kesimpulannya. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis sistem antrian di Alfamart Tenis Raya Cengkareng menggunakan model antrian MM1, dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan pada kondisi normal jam non sibuk masih mampu melayani pelanggan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai tingkat utilitas server RAW sebesar 0,6 yang menandakan bahwa kasir tidak mengalami kelebihan beban dan sebagian besar pelanggan dapat dilayani tanpa waktu tunggu yang signifikan. Namun demikian, variasi waktu pelayanan yang cukup besar terutama pada transaksi non tunai dan pembelian dan jumlah banyak menunjukkan potensi terjadinya bottleneck apabila terjadi lonjakan kedatangan pelanggan. Penerapan skenario rekomendasi dengan model MM2 terbukti mampu meningkatkan kinerja sistem secara signifikan dalam menghadapi kondisi crossover. Penambahan satu server menghasilkan distribusi beban kerja yang lebih seimbang, meningkatkan efisien operasional, serta menjaga waktu tunggu pelanggan tetap dalam batas yang wajar meskipun laju kedatangan meningkat tajam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem antrian saat ini masih memadai untuk kondisi normal. Namun penerapan standar operasional pelayanan yang konsisten serta menambah server pada jam sibuk merupakan langkah strategis yang sangat efektif untuk menjaga kualitas layanan, meningkatkan kenyamanan pelanggan, dan mengantisipasi lonjakan permintaan di masa mendatang. Nah, ini adalah kegiatan rekomendasi kita. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Selebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.